Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah hukum bisnis, yaitu yang pertama, perizinan dalam bisnis. Dalam dunia bisnis, perizinan memiliki peran yang sangat penting. Perizinan itu sendiri adalah proses yang harus dilalui oleh setiap perusahaan atau usaha untuk memastikan bahwa mereka beroperasi secara legal peraturan yang berlaku. Perizinan memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan bisnis untuk melindungi kepentingan masyarakat, konsumen, dan lingkungan. Izin diperlukan beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tanpa adanya izin akan timbul berbagai macam masalah yang dapat mengganggu ketertiban dan pengaturan seperti kehidupan dalam bermasyarakat. Perizinan bisa dalam beberapa bentuk seperti pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan suatu usaha. Pengaturan dalam perizinan terdapat pada pasal 5 ayat 2 UUD Negara RI tahun 1945 dan UUD Negara RI tahun 1945 dan UU tahun 1940. Berikut ini ada beberapa manfaat perizinan bisnis, yaitu yang pertama, membantu perusahaan menghindari risiko hukum yang berpotensi merugikan bisnis. Meningkatkan kepercayaan pelanggan dan yang terakhir, membantu memastikan bahwa bisnis beroperasi secara sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Materi yang kedua, hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual adalah sebuah konsep hukum yang memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap karya-karya kreatif dan inovatif seseorang. Setiap orang wajib menghormati hak kekayaan intelektual orang lain. Hak kekayaan intelektual tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa izin pemiliknya, kecuali apabila ditentukan oleh undang-undang. Dan dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa hak atas kekayaan intelektual adalah bagian penting suatu karya dalam ilmu pengetahuan serta sastra maupun seni dengan menghargai hasil karya pencipta yang kreatif dan inovatif agar dapat diterima dan tidak dijadikan untuk menjatuhkan hasil karya seseorang serta berguna untuk kegiatan perekonomian. Materi yang ketiga, hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Adalah yang mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Hukum ketenagakerjaan adalah hal yang sangat penting dalam melindungi hak-hak pekerja dan menciptakan hubungan kerja yang adil dan seimbang antara pekerja dan pengusaha. Melalui peraturan-peraturan yang ada, hukum ketenagakerjaan bertujuan untuk melindungi pekerja dan eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak adil. Salah satu aspek penting dalam hukum ketenagakerjaan adalah peraturan mengenai upah dan jam kerja. Secara keseluruhan, yang sangat penting dalam melindungi hak-hak dan menciptakan hubungan kerja yang adil. Dengan adanya peraturan yang jelas dan perlindungan hukum, pekerja dapat bekerja dengan rasa aman dan mendapatkan perlakuan yang adil dari pengusaha. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menghormati hukum ketenagakerjaan, baik sebagai pekerja maupun sebagai pengusaha. Materi yang keempat, hukum TPPU. Hukum TPPU adalah hal yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan penindakan kejahatan terkait pencurian uang. TPPU merupakan tindak pidana yang melibatkan proses mengubah atau menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal sehingga tampak legal dan sah.
Hukum TPPU bertujuan untuk melindungi integritas sistem keuangan dan mencegah penyalahgunaan dan dana hasil kejahatan. Melalui peraturan-peraturan yang ada, hukum TPPU memberikan kerangka kerja yang jelas bagi penegak hukum untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan menuntut pelaku tindak pidana pencucian uang. Secara keseluruhan, hukum TPPU memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan dan penindakan kejahatan terkait pencucian uang. Dengan adanya peraturan yang jelas dan tegas, serta kerjasama antara lembaga keuangan, penegak hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya, diharapkan dapat mengurangi dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menghormati hukum TPPU serta berperan aktif dalam mencegah dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Materi yang kelima, perlindungan konsumen dan anti monopoli. Perlindungan konsumen dan anti monopoli adalah dua hal yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan keberlanjutan dalam dunia bisnis dan ekonomi. Perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa mereka mendapatkan produk atau layanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Sementara itu, hukum anti monopoli bertujuan untuk mencegah terbentuknya monopoli atau oligopoli yang dapat merugikan konsumen dan dapat menghambat persaingan yang sehat. Secara keseluruhan, perlindungan konsumen dan hukum anti monopoli memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis dan ekonomi. Dengan adanya peraturan yang jelas dan tegas, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang adil, aman, dan menguntungkan bagi konsumen, serta mendorong persaingan yang sehat dan inovasi dalam industri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghormati hukum perlindungan konsumen dan anti monopoli, serta berperan aktif dalam melindungi hak-hak konsumen dan mendorong persaingan yang sehat. Materi yang keenam, perusahaan go publik dan pasar modal. Perusahaan go publik dan pasar modal adalah hal yang sangat penting dalam dunia bisnis dan investasi. Perusahaan go publik adalah proses di mana perusahaan memperoleh dana dengan menjual saham kepada publik melalui penawaran umum perdana. Pasar modal di sisi lain adalah tempat di mana saham dan instrumen keuangan lainnya diperdagangkan. Perusahaan go publik memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk mengumpulkan modal yang lebih besar melalui penjualan saham kepada investor. Sedangkan pasar modal memiliki peran penting dalam menyediakan akses keuangan bagi perusahaan dan memberikan kesempatan kepada investor dan berinvestasi dan mendapatkan keuntungan. Namun perusahaan go publik dan pasar modal juga memiliki risiko yang perlu diperhatikan. Secara keseluruhan, perusahaan go publik dan pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan ekonomi dan memberikan akses keuangan bagi perusahaan serta kesempatan investasi bagi individu. Dengan adanya peraturan yang jelas dan transparan dalam pasar modal, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang adil dan terpercaya bagi perusahaan dan investor. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menghormati peraturan pasar modal serta melakukan analisis yang cermat sebelum berinvestasi di pasar modal.